striker Tammy Abraham bertekad untuk kembali ke klub Premier League Aston Villa pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut sumber yang dikutip dari Football Insider, penyerang berusia 27 tahun itu telah memberitahu teman-temannya bahwa ia sangat ingin bergabung kembali dengan klub yang pernah dibelanya pada musim 2018-2019. Abraham memiliki ikatan kuat dengan Aston Villa selama musim peminjamannya di klub pada musim 2018-2019 yang mencetak 26 gol dalam 40 pertandingan dan menjadi sosok kunci dalam promosi Villa ke Premier League. Manchester City kembali menunjukkan kelemahan di lini belakang setelah ditahan imbang 2-2 oleh Brighton di Etihad Stadium. Hasil tersebut menambah jumlah kebobolan mereka di Premier League musim ini menjadi 40 gol. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu musim sejak Pep Guardiola mengambil alih sebagai manajer. Yang lebih mengkhawatirkan, musim ini masih belum berakhir karena baru memasuki pertengahan Maret. Di bawah asuhan Guardiola, Manchester City selalu dikenal karena keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Namun musim ini, sistem pertahanan mereka terus mengalami masalah. Barcelona dan Real Madrid dikabarkan bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan bek sayap Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut kembali tampil mengesankan bagi Bayer Leverkusen selama musim 2024-2025. Namun masa depan Jeremy Frimpong menjadi bahan spekulasi. Pemain internasional Belanda itu diyakini ingin meninggalkan sang juara Bundesliga di bursa musim panas mendatang untuk mencari tantangan baru. Dalam kontraknya, ia memiliki klausul dengan nilai sebesar 40 juta euro. Striker Erling Haaland mencetak sejarah di Liga Inggris saat Manchester City ditahan Brighton 2-2 dalam laga pekan ke-29 di Etihad Stadium. Dengan 1 gol ke gawang Brighton, Haaland menambah pundi golnya menjadi 21 di Premier League musim ini. Haaland tertinggal 6 gol di belakang Mohamed Salah sebagai pemuncak top skor. Meski begitu, dengan 1 gol tersebut, Haaland berhasil mencetak sejarah di Premier League. Penyerang asal Norwegia itu menjadi pemain tercepat yang terlibat dalam 100 gol di Premier League. Mantan pemain Borussia Dortmund itu menjadi satu-satunya pemain yang terlibat dalam 100 gol Premier League sebelum 100 pertandingan. Kylian Mbappe kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Bintang asal Prancis itu mencetak 2 gol cepat dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Villarreal. Brace Mbappe dalam waktu 6 menit tidak hanya membawa Los Blancos meraih kemenangan, tetapi juga membuatnya melampaui rekor gol Ronaldo Nazario di musim debutnya bersama Real Madrid. Dalam waktu kurang dari satu musim, Mbappe berhasil mencetak 31 gol di semua kompetisi. Sementara Ronaldo Nazario mencetak 30 gol di musim debutnya pada 2002-2003. Efisiensi gencar dilakukan Manchester United. Sir Jim Ratcliffe telah melakukan PHK ke ratusan staf. Ia juga menaikkan harga tiket pada pertengahan musim ini. Kebijakan tersebut dan PHK ratusan staf MU memicu respon negatif dari penggemar setan merah yang mengadakan protes sebelum pertandingan MU versus Arsenal di Old Trafford 10 Maret 2025. Aksi protes fans MU mendapat sorotan Sir Jim Ratcliffe. Pengusaha berusia 72 tahun itu tak masalah di demo asalkan tidak mengganggu dirinya dan keluarga. Ratcliffe tak mau aksi penolakan supporter MU menjadi alat kebencian. Apabila itu terjadi, dia tak sungkan untuk mencabut investasinya di Old Trafford. Julian Alvarez tampil apik bersama Atletico Madrid. Namun siapa sangka jika mantan penyerang Manchester City itu rupanya sempat dikejar Liverpool. Kabar ini diungkapkan agennya Fernando Hidalgo. Momen tersebut datang pada musim lalu saat Alvarez ingin meninggalkan City. Seperti diketahui, Julian Alvarez meninggalkan Manchester City musim lalu. Usai 2 musim berseragam The Citizens, ia memilih pindah dari Etihad. Atletico kemudian menampungnya. Mereka membelinya seharga 75 juta euro plus biaya tambahan lainnya. Pemain 25 tahun itu pun langsung bisa membuktikan harga mahalnya. Borussia Dortmund menjadi tim terburuk di Bundesliga usai jeda musim dingin menyusul kekalahan 2-0 dari RB Leipzig. BVB mencatatkan 26 tembakan dengan 11 mengarah ke sasaran, namun tidak satupun yang berhasil menembus gawang Leipzig. Hasil di Leipzig ini membuat Dortmund menjadi tim yang menderita kekalahan terbanyak di Bundesliga sejak jeda musim dingin, yaitu 7 dari 11 pertandingan. Ini merupakan kekalahan tandang ke-8 mereka musim ini. Terakhir kali mereka mencapai angka setinggi itu dalam satu musim adalah 10 tahun yang lalu, di mana terdapat 9 kekalahan di akhir musim 2014-2015.
Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann dikabarkan hampir pasti akan melanjutkan karirnya bersama Los Angeles FC di MLS. Menurut laporan Relvo, Griezmann saat ini sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan LAFC. Namun kesepakatan hanya bisa terwujud jika Atletico memberi izin yang kemungkinan besar akan mereka berikan jika sang penyerang menegaskan keinginannya untuk pergi di akhir musim. Pihak Atletico telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menghalangi masa depan Griezmann. Jika ia ingin hengkang, klub akan menghormati keputusannya. Namun para petinggi Atletico berharap ia bertahan setidaknya 1 musim lagi. Liverpool akan membuat skuad asuhan Arne Slot semakin kuat di bursa transfer musim panas. The Mirror melaporkan bahwa Liverpool berencana merekrut Maguire dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan itu menyebutkan kesepakatan untuk membawa Guehi ke Anfield diperkirakan akan segera terjadi. Meski begitu, belum ada kepastian karena Chelsea masih berminat merekrut kembali pemain berusia 24 tahun tersebut. Guehi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kini menjadi salah satu bek tengah terbaik di Premier League. Barcelona dikabarkan harus berkorban jika ingin merekrut Luis Diaz dari Liverpool. Menurut laporan Sport, Deco telah menetapkan Luis Diaz sebagai target utama Barca. Deco percaya Diaz bisa direkrut pada musim panas ini dan Barca berencana mengajukan tawaran resmi. Namun kesepakatan ini tidak akan mudah. The Reds dikabarkan bersedia melepas Diaz tetapi hanya dengan harga minimal 70-75 juta euro. Bagi Barca, transfer ini juga menghadirkan tantangan lain. Mereka harus membebaskan sekitar 30 juta euro dalam ruang gaji agar dapat meregistrasi pemain baru. Karena itu mereka harus menjual beberapa pemain untuk mewujudkan rencana ini. Bayern Munich dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan winger Athletic Bilbao Nico Williams pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Fichajes, Bayern Munich telah mengambil langkah besar dalam upaya mendatangkan Williams dari Bilbao. Mereka bahkan melampaui Barcelona dalam perlombaan untuk pemain sayap muda ini. Meskipun bursa transfer telah ditutup, raksasa Jerman itu sudah mulai bergerak untuk mengamankan transfer Williams pada musim panas mendatang. Bayern tidak hanya ingin mengalahkan Barcelona, tetapi juga bersedia mengaktifkan klausul rilisnya sebesar 58 juta euro. Liverpool dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan gelandang Wolverhampton, Joao Gomez. Menurut laporan Fichajes, klub Merseyside itu kini memimpin perburuan pemain asal Brazil tersebut menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. The Reds disebut siap mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro untuk mendatangkan Gomez ke Anfield. Meski Liverpool berada di posisi terdepan, mereka bukan satu-satunya klub yang mengincar Gomez. Semua tim elit Eropa juga tertarik dengan gelandang berbakat ini. Namun, proyek olahraga serta struktur klub The Reds bisa menjadi faktor kunci Gomez memilih mereka. Al-Hilal kembali menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer musim panas dengan mengincar gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai. Klub raksasa Saudi itu dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 100 juta pound sterling untuk memboyong pemain asal Hungaria tersebut. Menurut laporan dari CBS Sport, Al-Hilal ingin memperkuat skuad mereka sebelum Piala Dunia antar klub 2025. Szoboszlai dianggap sebagai tambahan sempurna untuk meningkatkan kualitas lini tengah mereka. Dengan tawaran sebesar 100 juta pound sterling, Liverpool mungkin akan mempertimbangkan penjualannya. Derby London menjadi sajian sengit pada pekan ke-29 Liga Inggris. Arsenal menerima kunjungan Chelsea di Emirates Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Arsenal berhasil memenangkan pertarungan ini dengan skor 1-0. Gol tunggal Mikel Merino di menit 20 membawa Arsenal mendapatkan 3 poin dari Chelsea. Berkat kemenangan ini, Arsenal tetap menjaga jarak poin dengan Liverpool di puncak klasemen. Arsenal kini mengumpulkan 58 poin tertinggal 12 poin. Selain itu, hasil ini juga membuat posisi Arsenal menjauh dari kejaran tim-tim di bawahnya. Mereka kini masih unggul 4 poin dari Nottingham Forest yang berada di peringkat ketiga. Sementara itu di pertandingan lain yang juga dalam Derby London, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Fulham dengan skor 2-0. Fulham memberi Tottenham kekalahan ke-15 musim ini lewat 2 gol di 20 menit terakhir. Rodrigo Muniz memecah kebuntuan usai mencetak gol di menit 78. Ryan Sessegnon menggandakan keunggulan Fulham pada menit ke-88 untuk memastikan kemenangan 2-0. Kekalahan dari Fulham membuat posisi Tottenham tak beranjak di peringkat 13 dengan 34 poin. Sedangkan Fulham naik ke posisi 8 klasemen dengan 45 angka. Manchester United pesta gol di markas Leicester City asuhan legenda setan merah Ruud van Nistelrooy. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan Liga Inggris yang bergulir di King Power Stadium. Rasmus Højlund membuka kemenangan setan merah pada menit ke-28.
Manchester United sempat mencetak gol lewat Alejandro Garnacho yang dianulir VAR karena offside. Garnacho baru benar-benar menggandakan keunggulan setan merah pada menit ke-67. Bruno Fernandes melengkapi kemenangan MU pada injury time babak kedua. Berkat kemenangan 3-0 ini, MU kini mengoleksi 37 poin dan menempati posisi 13 klasemen. Juventus kembali mengalami hasil memalukan di Serie A setelah dikalahkan Fiorentina dalam laga pekan ke-29. Berlangsung di Artemio Franchi Senin dini hari waktu Indonesia Barat, Sinyonya Tua tumbang dengan skor telak 3-0. Juventus mencoba mengontrol permainan sejak awal laga. Namun tuan rumah justru bisa membuka skor lebih dulu melalui Robin Gosens di menit 15. 3 menit kemudian Fiorentina kembali membobol gawang Sinyonya Tua melalui Rolando Mandragora. Fiorentina menambah penderitaan Juventus dengan gol ketiga lewat Albert Gudmundsson di menit 53. Berkat hasil ini, Juventus kini berada di posisi 5 klasemen dengan 52 poin. Sementara Fiorentina ada di urutan ke-8 dengan 48 poin. Newcastle United mengukir sejarah pertama kali mengangkat trofi Carabao Cup setelah mengalahkan Liverpool. Newcastle menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1 dalam pertandingan di Wembley Minggu 16 Maret 2025. The Magpies membuka keunggulan di menit 45 lewat sundulan Dan Burn. Di menit 51, Newcastle sempat mencetak skor lewat sontekan Alexander Isak. Namun, wasit menganulirnya karena offside. Hanya selang 1 menit, Isak kembali menjebol gawang Liverpool. Di menit 90+4, Federico Chiesa memperkecil ketertinggalan Liverpool lewat tendangan kaki kiri. Gol sempat dianulir setelah hakim garis mengangkat bendera, tetapi kemudian disahkan lewat VAR. Hingga akhir laga, Newcastle berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 dan memastikan juara Carabao Cup 2025.